Selamat datang petani vanili, nama saya Daniel dan saya bekerja dengan petani vanili di Indonesia sejak tahun 2017. Di video hari ini saya akan berbicara tentang perkiraan hari kerja dan modal yang dibutuhkan untuk memulai perkebunan vanili baru. Sebagai contoh, saya akan menggunakan perkebunan dengan 100 tanaman vanili. Ingatlah bahwa lebih baik menanam 100 tanaman yang dirawat dengan baik daripada 1000 tanaman tanpa mengikuti praktik pertanian yang baik. Dengan perawatan yang baik, 100 tanaman vanili dapat menghasilkan 60 hingga 130 kg vanili hijau per tahun, mulai tahun keempat. Di Indonesia, menanam bibit vanili bersama dengan pohon penyangga sudah menjadi kebiasaan. Dengan cara seperti itu, dalam jangka waktu panjang, perkebunan vanili akan gagal karena pohon penyangga tidak akan dapat mendukung tanaman yang berproduksi selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Penting Anda alokasikan setahun persiapan sebelum berpikir menanam bibit vanili. Rekomendasi video ini didasarkan pada kondisi iklim rata-rata di belahan bumi selatan. Anda harus menyesuaikan waktu dengan musim hujan dan kemarau setempat. Kegiatan pertama adalah pemilihan dan persiapan plot. Ini adalah kegiatan yang harus Anda fokuskan di bulan ini karena kita sekarang berada di bulan Maret. Tergantung pada kondisi lahan Anda dan apakah Anda mempekerjakan pekerja, kegiatan ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Januari hingga April. Untuk 100 tanaman vanili dengan jarak tanam 2,5 meter antar tanaman dan 3 meter antar barisan, luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar 900 meter persegi, 30 kali 30 meter. Pilihan lahan yang sempurna untuk perkebunan vanili adalah di lereng yang landai dengan tanah ringan yang lembut, lahan terbuka atau dengan beberapa pohon tinggi dengan dedaunan ringan dan akses mudah ke pasokan mulsa yang baik. Seperti yang Anda lihat di video ini, ada beberapa pohon tinggi tetapi kebanyakan dengan dedaunan ringan. Jadi jumlah naungan ini baik-baik saja untuk perkebunan vanili. Hindari memulai penanaman vanili baru di daerah di mana tanahnya sering tergenang air dan pohon-pohon besar tidak memungkinkan untuk mengatur naungan. Jika perkebunan Anda memiliki terlalu banyak pohon tinggi, maka Anda memiliki dua pilihan. Anda menebang beberapa pohon atau Anda memangkas pohon di awal perkebunan dan secara teratur untuk memungkinkan sinar matahari yang cukup untuk mencapai tanaman vanili. Penting kita melihat semua pohon-pohon lain yang ada. Kita mau pastikan bahwa naungan tidak berlebihan. Pohon mana yang perlu dipangkas atau mungkin ada pohon yang sudah tidak bermanfaat dan kita bisa menebang. Jadi penting kita melihat semua tanaman yang ada dan kita coba membuka sehingga tanaman vanili bisa mendapat cukup sinar matahari yang mencapai tanaman vanili. Karena ingat, tanaman vanili membutuhkan 50% naungan saja. Jika kita menanam tanaman vanili dalam perkebunan yang sudah padat dengan tanaman lain, satu, dia bisa tidak berbunga karena naungan berlebihan, karena dia membutuhkan sinar matahari pada saat musim pembungaan. Lalu juga bisa jadi pada saat musim hujan, kelembaban terlalu tinggi menyebabkan busuk batang dan penyakit lainnya yang kita ingin hindari. Sekarang, setelah tanah Anda dipilih dan disiapkan, Anda dapat melanjutkan dengan menanam pohon pelindung. Penanaman pohon penyangga dapat dilakukan paling lambat pada bulan April atau Mei dan memakan waktu 2 orang selama 2 hari. Saya sarankan menggunakan 2,5 meter di antara tanaman dan 3 meter di antara baris. Untuk pohon penyangga, saya sarankan menggunakan gamal dengan tinggi 1 meter dan dengan diameter minimal 5 cm. Hindari menanam tutor dengan diameter lebih kecil dari 5 cm. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan dadap sebagai pohon penyangga, maka gunakan diameter minimal 10 cm. Jika Anda memiliki pohon gamal di dekat perkebunan Anda mungkin tidak perlu membelinya. Namun, bagi yang kurang beruntung, menurut saya harga Rp5.000 per pohon gamal yang diantarkan ke perkebunan Anda adalah harga yang wajar. Jadi Anda mungkin perlu menganggarkan
RM500.000 untuk pohon gamal dan RM200.000 untuk tenaga kerja membantu Anda menandai dan menanamannya. Setelah tutor ditanam, sekarang saat yang tepat untuk memulai mengumpulkan mulsa di sekitar tutor masing-masing. Anda dapat menggunakan mulsa dari pohon cabang yang baru dipotong. Ini juga merupakan ide yang baik untuk menambahkan batang pisang cincang pada mulsa karena merupakan sumber pupuk organik yang baik. Tidak apa-apa menggunakan mulsa segar saat ini karena mulsa akan memiliki waktu untuk membusuk selama 8 hingga 9 bulan sampai awal musim hujan berikutnya. Pada bulan Agustus, Anda dapat melanjutkan dengan pembentukan pertama dari pohon pelindung. Saya menjelaskan cara melakukannya di video saya yang dapat Anda akses melalui link di atas. Saya harus bersikeras bahwa Anda harus menanam diri dari menanam bibit saat ini. Saya tahu Anda tidak sabar untuk menanam vanili dan melihatnya tumbuh. Namun, Anda harus memberikan lebih banyak waktu untuk pohon pelindung dan melanjutkan dengan pembentukan pohon pelindung kedua untuk memastikannya memiliki bentuk U utama dan 2 bentuk U lagi di bagian atas dari 2 cabang yang dipilih. Saya akan menunjukkan cara melakukan pembentukan pohon pelindung kedua di salah satu video saya berikutnya. Kegiatan lain yang harus dilakukan dari bulan September sampai Desember termasuk pemangkasan dan permulsaan. Ini adalah saat yang tepat untuk lanjut mengumpulkan mulsa di sekitar pohon penyangga. Anda dapat menggunakan mulsa yang sudah tersedia di perkebunan Anda dari persiapan lahan seperti kayu yang membusuk, dari pohon atau cabang yang dipotong, atau Anda juga dapat membeli sabut kelapa. Bagi yang harus membeli sabut kelapa, maka anggaran RM5.000 per tutor atau total RM500.000 per 100 tutor seharusnya cukup. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang mulsa apa yang baik dan mulsa apa yang harus dihindari, Anda dapat mengklik link di atas. Inilah saat yang sangat menarik. Saatnya menanam bibit vanili pada pohon-pohon yang berbentuk dan penyangga yang kuat dikelilingi oleh mulsa yang baik dan membusuk. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Desember di awal musim hujan. Tergantung pada persediaan bibit lokal Anda, biaya per bibit dengan minimal 8 ruas bisa sampai RM15.000 per bibit. Oleh karena itu, Anda dapat menganggarkan total RM1.500.000 untuk 100 bibit. Saya sarankan untuk menonton video saya tentang pemilihan dan persiapan bibit vanili untuk hasil yang maksimal pada link di atas. Sekarang, setelah bibit vanili Anda telah ditanam, penting untuk melakukan kegiatan pemeliharaan secara teratur yang meliputi pemangkasan pohon penyangga dan pohon tinggi lainnya, pemutaran sulur dan permulsaan. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang semua kegiatan ini di video-video saya yang lain. Video ini penting bagi saya karena jika kita ingin mengubah cara lama menanam vanili dan membangun perkebunan vanili dengan tanaman vanili sehat yang akan berproduksi selama bertahun-tahun yang akan datang, maka Anda tidak dapat melewatkan langkah-langkah penting yang ditunjukkan dalam video hari ini. Jika video ini bermanfaat Anda, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di kebun Anda atau di video selanjutnya. Terima kasih.